Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, pada pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Dengan membaca basmalah, mari kita awali pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku semuanya, siap dengan pembelajaran hari ini ya. Bu Tunas akan menyampaikan tema kedua, kegemaranku. Subtema 1, gemar berolahraga, pembelajaran yang pertama. Pada tema yang kedua ini, ada beberapa kompetensi dasar ya yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu untuk bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.5, mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek berupa gambaran, tulisan, dan slogan sederhana dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian untuk kompetensi PPKN yaitu 3.2, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan untuk kompetensi dasar SPDP 3.2, mengenal elemen musik melalui lagu. Itu kompetensi dasar pada pembelajaran yang pertama ini anak-anak. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar permainan dan olahraga, diharapkan nanti anak-anak dapat memahami kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat ya. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan nanti anak-anak dapat menambah kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat dan percaya diri. Tujuan yang ketiga, diharapkan kalian nanti semuanya dapat menggunakan kosakata tentang olahraga ya, tentang olahraga dan memelihara kesehatan dengan tepat. Kemudian tujuan yang keempat, mengidentifikasi aturan yang berlaku saat bermain maupun berolahraga. Dan tujuan yang kelima, diharapkan anak-anak dapat melaporkan informasi tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat bermain atau berolahraga. Tujuan yang keenam, anak-anak dapat mengidentifikasi bunyi alam dan bunyi buatan. Dan tujuan yang terakhir, diharapkan nanti anak-anak dapat memperagakan bunyi alam dan bunyi buatan dengan tepat dan percaya diri. Oke anak-anak, ada tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Kita mulai. Untuk yang pertama, anak-anak bisa sambil membuka buku tema 2 kalian. Kalian bisa mengamati gambar pada buku kalian atau tayangan berikut ya. Kalian amati coba di situ. Nah, di situ ada gambar beberapa anak yang sedang bersepeda. Kelihatannya mereka senang banget ya. Kalian bisa melihat. Nah, sambil anak-anak mengamati gambar, Tunas akan coba bacakan ceritanya ya. Siap ya anak-anak, dengarkan. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Nah, anak-anak, Bu Tunas bertanya coba, siapa yang di rumah punya sepeda? Iya, banyak ya anak-anak yang punya sepeda di rumah. Apakah kalian juga suka bersepeda? Iya, pasti kalian suka. Kalau bersepeda, hati-hati di jalan ya. Jangan bergurau, karena kita nanti di jalan bertemu dengan banyak pengendara yang lainnya. Kemudian perlu anak-anak ingat juga ya, pada masa pandemi seperti saat ini, kalian boleh bersepeda, tapi harus tetap menggunakan masker, jaga jarak. Kemudian kalau sudah sampai di rumah dari bersepeda, jangan lupa kalian mencuci tangan, kaki kalian, sehingga kalian bersih dari penyakit apapun. Oke anak-anak, setelah kalian tadi mengamati gambar, nah sekarang kalian perhatikan tayangan berikut.
Ini ada beberapa gambar anak-anak tentang permainan dan olahraga yang menyehatkan. Nah, gambar yang pertama itu gambar beberapa anak yang sedang jalan kaki. Dan gambar yang kedua nih, ada anak-anak yang sedang bermain lompat tali. Gambar yang ketiga, ya gambar anak-anak yang sedang bermain ular naga. Gambar berikutnya lagi yuk kita lihat. Ada beberapa anak yang sedang bermain tapak gunung. Gambar yang kelima, sedang apa ini anak-anak? Iya, mereka sedang bermain balap karung. Kalau negara kita saat ini tidak mengalami wabah corona, pasti di hari kemerdekaan seperti ini anak-anak ya, kalian juga mengadakan kegiatan balap karung yang diadakan di kampung-kampung tempat tinggal kalian. Tapi karena situasi negara kita sedang ada wabah corona, maka kegiatan seperti ini tidak diadakan. Tidak apa-apa anak-anak, semoga corona segera berlalu ya. Kita lanjutkan ya, ini gambar berikutnya ada anak-anak yang akan lomba lari. Nah, setelah kalian cermati gambar-gambar tadi, itu permainan dan olahraga yang menyehatkan tubuh kita, anak-anak. Kalian boleh lakukan. Di saat ini juga boleh sih kalian lakukan, tapi jangan lupa. Masker tetap digunakan, kalian harus menjaga jarak. Jangan lupa sering mencuci tangan dengan sabun dan memilas dengan air yang mengalir. Oke, setelah kalian mengamati gambar tadi, Ibu akan berikan tugas pada kalian. Apa tugasnya? Nah, ini anak-anak, tugasnya yang pertama anak-anak, nanti kalian jawab pertanyaan Butunas berikut ya. Yang pertama, apakah kalian suka bermain? Nah, nanti jawabmu ditulis di buku garis 6-mu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, permainan apa yang kamu sukai? Kalian bisa tuliskan 3, sama ditulis di buku garis 6 kalian ya. Nah, pertanyaan berikutnya, tahukah kamu permainan lain yang menyehatkan? Selain permainan yang ada di gambar ini, nak, di sini kan ada gambar orang sedang jalan kaki, anak-anak sedang main lompat tali, bermain ular naga, lomba lari, dan lain-lain. Kalian bisa menyebutkan nanti. Oke, itu tugas yang pertama ya. Apa tadi anak-anak tugasnya? Kalian tulis jawaban kalian. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian suka bermain? Pertanyaan yang kedua, permainan apa yang kalian sukai? Nanti anak-anak bisa menuliskan 3 permainan yang kalian sukai. Paham ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya. Oke, sekarang yuk kita membaca yuk. Anak-anak tirukan ya. Butunas akan coba baca dulu. Nanti setelahnya kalian bisa menirukan. Oke, kata-kata yang pertama. Ular naga. Tirukan anak-anak. Bagus. Kata-kata yang kedua. Jalan kaki. Tirukan. Bagus. Kata-kata yang ketiga. Sepak bola. Ya, pinter. Kata yang keempat. Lompat tali. Kata yang kelima, lomba lari. Kan? Iya, bagus. Nah, kata-kata yang sudah kalian tirukan tadi, yuk kita urai ya, seperti pembelajaran sebelumnya yang kemarin. Kata-kata ini terdiri dari beberapa huruf. Coba, kata-kata yang pertama, nah, ada kata apa tadi? Ular naga. Kata-kata ular naga ini tersusun dari huruf apa saja? Ada huruf U, ada huruf L, ada huruf A, ada huruf R. Kita baca ular. Kata kedua, N, A, G, A. Kita baca naga. Sekarang kata-kata yang kedua, yuk. Terdiri dari huruf apa saja? J, A, L, A, N. Kita baca jalan. Kata yang kedua, K, A, K, I. Kita baca kaki.
Bagus. Sekarang kita masuk ke kata-kata yang ketiga. Terdiri dari huruf apa saja? S, E, P, A, K. Kita baca sepak. Kata yang kedua, B, O, L, A. Kita baca bola. Bagus. Kata-kata yang keempat, kita lanjutkan. Yuk, tersusun dari huruf apa saja anak-anak? Oke, L, O, M, P, A, T. Dibaca lompat. Kata yang kedua, T, A, L, I. Dibaca tali. Kita sambung, lompat tali. Pinter. Yuk, kata-kata yang terakhir sekarang. L, O, M, B, A. Dibaca lomba. Kata-kata yang kedua, L, A, R, I. Dibaca lari. Dua kata ini kita gabungkan menjadi lomba lari. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Oke, nanti diulang ya dengan bunda, dengan ayah di rumah. Sekarang kita lanjutkan. Kalian bisa perhatikan gambar Lani dan teman-teman di buku kalian masing-masing. Ini nanti jadi tugas yang kedua untuk kalian ya. Apa tugasnya? Nanti setelah kalian mengamati gambar yang ada di buku kalian, kalian nanti silahkan memberi tanda centang. Gambar-gambar yang merupakan kegiatan yang menyehatkan. Kemudian anak-anak memberikan tanda silang ya pada gambar-gambar kegiatan yang tidak menyehatkan. Ini tayangan di Butunas ini ada kesalahan dikit tulisannya ya, harusnya tanda silang. Oke, gambarnya ada gambar apa saja? Ini ada gambar seorang anak sedang berolahraga. Kemudian ada gambar anak yang tidur di depan televisi, anak-anak ya, televisinya padahal nyala. Gambar yang ketiga, ini ada anak yang sedang berenang. Gambar yang keempat, ada gambar seorang anak laki-laki membaca tapi sambil tiduran. Gambar berikutnya, gambar seorang anak yang sedang menendang bola. Olahraga dia ya, atau bermain kali ya. Nanti silakan untuk tugas yang kedua, anak-anak memberikan tanda centang ya untuk kegiatan yang bagaimana? Untuk kegiatan yang menyehatkan. Kemudian memberi tanda silang ya untuk kegiatan yang tidak menyehatkan. Sip, pinter. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan tugas yang kedua sudah paham. Sekarang kita mengamati. Anak-anak bisa lihat buku kalian. Kalian amati ya, itu ada gambar seorang anak perempuan memegang sandal. Ini ada ceritanya nak, coba ya. Coba bacakan, kalian dengarkan sambil mengamati gambar yang ada di buku. Oke, siap ya. Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Oke, itu ceritanya anak-anak dari gambar yang kalian amati tadi. Anak tadi namanya siapa? Siti. Iya, namanya Siti ya. Dia punya teman namanya Dayu dan Lani. Siti bermain apa coba dengan Dayu dan Lani? Iya, bermain lompat tali. Setelah selesai bermain dengan teman-temannya, Siti pulang. Ia melepaskan sandalnya, meletakkan sandalnya di rak. Kemudian dia tidak lupa mencuci tangannya, membersihkan dirinya, baru masuk ke dalam rumah. Itu cerita Siti ya. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Nah, ini jadi tugas kalian lagi. Nanti beberapa pertanyaan ini anak-anak jawab ya. Jawabnya kalian tulis di buku garis 6 kalian. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bermain lompat tali? Nanti jawabanmu ditulis ya. Pertanyaan kedua,
Apa yang dilakukan Siti selesai bermain? Nanti ditulis. Yang ketiga, apakah kamu suka bermain di luar rumah? Yang keempat, apa yang kamu lakukan selesai bermain? Nah, ada 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan untuk tugas yang ketiga. Silahkan nanti jawabanmu ditulis yang rapi, tulisannya yang benar, di buku tulis garis 6-nya. Nanti dibimbing sama ayah dan bunda di rumah. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Yuk, sekarang kita berlatih. Kita berlatih apa Bu Guru? Kita berlatih mengamati beberapa gambar kegiatan anak-anak. Gambar-gambar ini anak-anak ya, ada yang mematuhi aturan, ada juga kegiatan yang tidak mematuhi aturan. Nah, tugasnya apa? Pertama, tugasmu adalah mengamati dulu gambarnya, kalian amati. Kalau sudah diamati gambarnya, nanti kalian berikan tanda emoticon ya, gambar orang yang sedang tertawa. Nah, emoticonnya kayak yang ada di buku kalian itu anak-anak, tersenyum. Itu untuk kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang mematuhi peraturan. Kemudian kalau anak-anak menemukan gambar kegiatan anak yang tidak mematuhi aturan, kalian berikan tanda emoticon orang cemberut ya. Oke, orang cemberut. Ini gambarnya. Coba kalian cermati gambar-gambarnya. Ini ada anak-anak yang sedang berbaris rapi sebelum berolahraga. Ada gambar anak yang berlaku kasar kepada temannya. Kemudian ada gambar anak yang sedang marah karena dia kalah bermain ya. Ada gambar anak-anak yang sedang mengantri giliran saat dia berolahraga. Ada juga gambar anak-anak yang menggunakan perlengkapan saat mereka bersepeda demi keselamatan mereka. Oke, tugasnya tadi apa anak-anak? Memberi tanda gambar emoticon ya pada gambar yang sudah kalian amati. Emoticonnya tersenyum untuk gambar kegiatan yang mematuhi aturan. Kemudian gambar emoticonnya cemberut untuk kegiatan yang tidak mematuhi aturan. Paham ya anak-anak ya dengan tugas selanjutnya? Baik, yuk sekarang kita amati gambar lagi nih anak-anak nih. Ada gambar beberapa anak yang sedang bermain. Mereka itu akan mengadakan lomba lari. Coba itu ada Udin, Edo, dan Beni. Bu Tunas bacakan ya ceritanya ya. Kalian dengar ya. Udin, Edo, dan Beni berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda mulai. Prit, prit, prit. Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Nah, setelah Siti meniup peluit, anak-anak, tadi bunyi peluit gimana anak-anak? Prit, prit. Nah, Udin, Edo, dan Beni berlari. Mereka berlomba cepet-cepetan ya. Nah, pada kegiatan ini anak-anak, Bu Tunas akan mengenalkan tentang bunyi buatan dan bunyi alam. Tadi Siti meniup peluit ya. Bunyinya gimana? Prit, prit. Nah, itu adalah bunyi buatan. Sengaja ya dibunyikan oleh manusia. Contoh yang lainnya lagi apa selain bunyi peluit anak-anak? Iya, pinter. Ada yang tadi di sana kelihatan Ibu Tunas. Ada yang menjawab bunyi pintu yang diketok, Bu. Gimana suaranya? Kalau pintu diketok itu suaranya gimana? Tak, 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 tak. Itu adalah bunyi buatan. Oke, ada lagi contoh yang lainnya apa anak-anak? Suara apa? Iya, gitar. Suara gitar yang dipetik. Jreng, 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 jreng. Itu adalah contoh bunyi buatan. Masih banyak ya, masih banyak contoh yang lainnya. Nah, selanjutnya anak-anak, bunyi yang kedua yaitu bunyi alam. Bunyi alam itu yang seperti apa? Yang dihasilkan oleh alam. Yang kayak apa toh, Bu? Bunyi yang dihasilkan oleh alam tuh misalnya ini anak-anak.
Kalian pernah mendengar suara angin yang bertiup? Gimana coba bunyinya? Wus, wus, wus. Iya, itu adalah bunyian alam. Kalian pernah ke pantai nggak? Pernah. Ya, di pantai itu ada suara apa, anak-anak? Suara ombak yang berdebur. Piur, piur. Itu adalah contoh bunyi alam. Siapa yang pernah bermain di air terjun? Mungkin diajak ayah sama bunda ya, berekreasi ke objek wisata air terjun. Ada suara air gemercik kan anak-anak? Nah, itu juga termasuk bunyi-bunyian alam. Oke, tadi bunyi-bunyian ada berapa? Yuk, diulang. Ayo. Oke, 1 bunyi buatan, 2 bunyi alam. Pintar. Paham ya anak-anak ya? Nanti dibantu sama bunda, sama ayah di rumah untuk mencari contoh yang lainnya. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang masuk tugas yang kelima. Apa tugas yang kelima? Yang pertama, apa saja yang termasuk bunyi-bunyian alam? Nanti kalian tulis ya, 3 contoh bunyi-bunyian alam. Di buku tulis kalian dong, nulisnya yang rapi, huruf-hurufnya yang benar, ya. Yang kedua, apa saja yang termasuk bunyi-bunyian buatan? Tulis 3 juga ya. Yang ketiga, buatlah tanda centang untuk bunyi-bunyian alam. Ada gambar-gambar berikut ini loh anak-anak. Nah, ini ada beberapa gambar ya. Nanti yang termasuk bunyi-bunyian alam, kalian beri tanda centang. Kemudian yang termasuk bunyi-bunyian buatan, nanti kalian beri tanda silang ya di buku kalian. Itu tugas untuk tugas yang kelima. Paham ya? Memberikan tanda centang untuk bunyi-bunyian alam. Memberikan tanda silang untuk bunyi-bunyian buatan. Selanjutnya anak-anak, yuk kita bernyanyi karena tadi udah agak capek ya, dengerin Bu Tunas terus ngomong ya. Yuk sekarang kita coba nyanyi bersama-sama anak-anak ya. Ini lagunya Tari Tepuk Tangan. Ini ciptaan Pak Kasur. Seperti ini anak-anak lagunya kita dengarkan dan anak-anak bisa menirukan. Oke. Bertepuk tangan dahulu, kini gerakkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Ayo tirukan ya anak-anak ya. Kini gerakkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Anak-anak tirukan sambil kalian bisa melihat syairnya di buku. Dibantu sama ayah atau bunda di rumah. Kalian boleh sambil bertepuk. Bertepuk tangan dahulu, kini gerakkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Bertepuk tangan dahulu, kini gerakkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula.
Ya, itu tadi lagunya anak-anak ya, judulnya Tari Tepuk Tangan. Semoga anak-anak senang di akhir kegiatan pada hari ini. Kita akhiri dengan bernyanyi ya bersama-sama. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup pembelajaran hari ini. Bu Tunas berpesan, tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah, jaga kesehatan kalian, semoga Allah selalu melindungi. Bu Tunas akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.